Di tengah hiruk-pikuk krisis global, defisit fiskal yang melebar, serta moneter yang sibuk menjaga rupiah dari guncangan dolar, ada satu warisan pemikiran ekonomi yang patut kita renungkan kembali. Soemitronomik. Apa itu soemitronomik? Ia bukan sekadar jargon akademik, melainkan semangat ekonomi yang diwariskan Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, Bapak Industrialisasi Indonesia. Gagasannya sederhana tapi visioner. Negara harus berdaulat mengelola sumber daya, membangun industri nasional, dan memastikan pertumbuhan tidak hanya berhenti di angka statistik, tapi dirasakan rakyat banyak. Hari ini, APBN kita sering jadi tikar ajaib. Ditarik ke sana-sini menutup subsidi energi, bunga utang, hingga proyek ambisius. Padahal, Sumitro mengingatkan bahwa fiskal seharusnya menjadi alat untuk membangun basis industri. Artinya, alih-alih terus menambah utang konsumtif, negara seharusnya mengalihkan belanja ke sektor produktif seperti smelter, pangan, dan energi terbarukan. Pajak dan royalti dari sumber daya alam bisa disekuritisasi atau dikelola dalam resource fund agar APBN tidak sekadar bergantung pada obligasi. Dengan cara itu, fiskal bukan hanya alat menutup defisit, tetapi instrumen untuk mempercepat industrialisasi. Bank Indonesia sering terjebak pada pilihan pahit, menahan suku bunga tinggi demi stabilitas rupiah, atau melonggarkan demi pertumbuhan. Sumitro akan berkata, moneter tidak boleh hanya jadi penjaga kurs. Ia harus berjalan seiring dengan arah fiskal. Jika fiskal mendorong industrialisasi, moneter bisa mendukung pembiayaan jangka panjang dengan suku bunga kompetitif. Alih-alih hanya bergantung pada capital inflow asing, moneter bisa memperkuat pembiayaan domestik lewat sekuritisasi penerimaan negara, green bond, atau instrumen berbasis cadangan sumber daya. Dengan kata lain, Soemitronomik mengajak kita keluar dari logika moneter reaktif menuju moneter yang proaktif mendukung pembangunan. Kombinasi fiskal dan moneter ala Sumitro adalah jalan tengah. Fiskal berperan membangun fondasi industri, sementara moneter menjaga stabilitas dengan visi jangka panjang. Bukan fiskal yang terus mengandalkan utang konsumtif, bukan pula moneter yang sekadar jadi satpam kurs. Dengan Soemitronomik, cadangan mineral, energi, dan pajak bisa menjadi fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Singkatnya, Soemitronomik adalah pengingat bahwa ekonomi bukan sekadar angka, melainkan strategi bangsa. Jika fiskal dan moneter mau duduk satu meja, maka sumber daya Indonesia bisa menjadi modal pembangunan, bukan sekadar komoditas yang digadaikan. Dalam teori, Soemitronomik adalah jalan tengah. Fiskal yang diarahkan pada industrialisasi, moneter yang proaktif mendukung pembiayaan jangka panjang, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Tetapi dalam praktik sosial politik Indonesia hari ini, gagasan besar itu justru terjebak di ruang sempit oligarki. APBN kita semakin mirip dompet oligarki. Subsidi energi kerap dikunci untuk kepentingan elit, proyek infrastruktur strategis syarat rente, sementara utang negara lebih sering dipakai untuk menutup lubang defisit daripada menyiapkan fondasi industrialisasi. Fiskal kehilangan fungsi produktifnya, karena tersandera kepentingan politik jangka pendek. Moneter pun tak luput. Alih-alih menjadi instrumen pembangunan, ia lebih sering dipaksa menjaga kenyamanan investor portofolio. Suku bunga ditahan tinggi agar modal asing betah, meski itu berarti UMKM, industri manufaktur, dan sektor real megap-megap. Inilah wajah paradoks ekonomi kita. Moneter tunduk pada arus dana asing, fiskal dikapling oleh elit domestik. Sumitro menekankan pentingnya industrialisasi berbasis sumber daya nasional. Namun bagaimana mungkin jika sektor tambang dan energi sudah dikuasai konglomerat, sementara negara hanya menjadi pemungut royalti? Laporan cadangan JORK memang bisa menjadi basis pembiayaan kreatif, tetapi tanpa tata kelola dan keberpihakan, instrumen itu hanya akan memperkaya pemilik konsesi, bukan rakyat. Dalam lanskap politik hari ini, oligarki memegang kendali atas partai, regulasi, hingga akses pembiayaan. Konsep resource fund ala Norwegia sulit diwujudkan ketika trust fund berpotensi dijadikan sapi perah politik. Di titik inilah, Soemitronomik bukan sekadar teori ekonomi, tetapi juga pertarungan politik, antara idealisme pembangunan dan realitas kekuasaan. Menghidupkan Soemitronomik berarti membongkar simpul-simpul oligarki. Fiskal harus berani mengalihkan anggaran dari subsidi rente ke industrialisasi real. Moneter harus berani mengurangi ketergantungan pada modal asing jangka pendek, dan lebih mendukung pembiayaan domestik jangka panjang. Namun keberanian ini tidak akan lahir tanpa reformasi politik. Selama elit ekonomi dan politik masih berkelindan,
Selama keputusan fiskal dan moneter lebih banyak melayani kepentingan jangka pendek, maka Soemitronomik akan tetap menjadi idealisme di atas kertas. Soemitronomik mengingatkan kita bahwa ekonomi bukan sekadar angka, tetapi strategi bangsa. Sayangnya, di negeri yang terperangkap oligarki, strategi itu kerap dikompromikan. Jalan keluar bukan hanya reformasi ekonomi, tetapi juga reformasi politik, agar cita-cita Sumitro menjadikan ekonomi berpihak pada rakyat tidak terus-menerus terkunci dalam jerat oligarki. Laporan cadangan mineral berbasis standar JORC, Joint Ore Reserves Committee, kini bukan hanya menjadi dokumen teknis, tetapi juga paspor keuangan bagi perusahaan tambang maupun negara. Dengan standar ini, cadangan yang tadinya hanya berupa data geologi dapat disulap menjadi aset finansial, modal untuk meminjam, menerbitkan obligasi, hingga menarik dana global. Namun, di balik peluang besar, selalu ada risiko yang tak kalah besar. 1. Project Finance, Structured Loan. JORC menjadi basis feasibility study. Bank bersedia memberi pinjaman jumbo dengan skema reserve-based lending. Syarat utamanya, cadangan terbukti, dan proyeksi arus kas bisa menutup cicilan utang. Peluang, biaya pinjaman lebih murah dibanding corporate loan. Cocok untuk membangun smelter, refinery. Risiko, jika harga komoditas jatuh, cash flow macet. Bahkan cadangan yang overestimasi bisa langsung memicu default. 2. Securitization of mineral reserves. Cadangan JORC bisa dikemas menjadi produk keuangan. Hasil produksi diproyeksikan sebagai future receivables untuk menerbitkan obligasi atau asset-backed securities. Peluang, dana segar cepat, bahkan sebelum tambang beroperasi. Investor global tertarik karena ada underlying cadangan. Risiko, produksi tidak sesuai proyeksi, investor merugi. Rawan overleverage dan moral hazard. 3. Mining Trust Fund Sovereign Collateral. Negara dapat membentuk trust fund berbasis cadangan JORC, mirip dengan Sovereign Wealth Fund. Dana ini bisa jadi jaminan utang atau sumber stabilitas fiskal. Peluang, cadangan mineral bisa menjadi senjata geopolitik sekaligus sumber pembiayaan pembangunan. Risiko, salah kelola trust fund defisit, seperti kasus Venezuela. Bahkan bisa dikuasai elit politik tanpa manfaat bagi rakyat. 4. Equity Market Instruments, IPO, Rights Issue. Di bursa saham, laporan JORC wajib ada dalam prospektus IPO. Investor global menilai valuasi perusahaan dari cadangan terbukti. Peluang, akses modal ekuitas global terbuka lebar. Valuasi saham lebih kredibel. Risiko, overvaluasi bisa menciptakan bubble. Pasar saham sangat volatil. Harga bisa jatuh meski cadangan valid. 5. Derivatives Hedging Instruments. Cadangan JORC bisa jadi dasar kontrak jangka panjang, forward, swap. Perusahaan tambang bisa mengunci harga lewat hedging. Peluang, proteksi arus kas dari fluktuasi harga global. Menarik off-taker industri. Risiko, jika harga naik terlalu tinggi, perusahaan kehilangan potensi keuntungan. Salah kelola derivatif bisa fatal, seperti kasus Metal Gesellschaft 1993. 6. Green Sustainable Finance. Cadangan JORC dipadukan dengan proyek ESG membuka jalan ke green bonds atau sustainability linked loans. Peluang, akses dana murah dari pasar hijau global yang nilainya triliunan dolar. Risiko, rawan greenwashing. Regulasi ESG semakin ketat dan audit dan sertifikasi bisa jadi beban tambahan.